Pernahkah engkau berada pada titik ketika semua yang terjadi seolah tidak menyisakan ruang untuk bernapas? Hari-hari ketika satu masalah belum kau selesaikan, namun masalah lain sudah mengetuk tanpa permisi. Saat engkau berharap ada seseorang yang memahami beban yang kau pikul, ternyata mereka justru menjauh atau tidak tahu bagaimana harus merespons. Engkau berdiri sendirian, memandang hidup seakan tidak lagi ramah. Di tengah semua itu, engkau bertanya lirih dalam hati, apa salahku? Kenapa semua terjadi bersamaan? Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda bahwa imanmu lemah. Itu tanda bahwa hatimu jujur. Engkau tidak sedang berusaha terlihat tangguh. Engkau sedang berusaha mengerti apa yang sedang Allah lakukan dalam hidupmu. Dan seringkali, justru pada momen seperti inilah sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, meski engkau belum melihatnya. Dalam keheningan itu, Allah sedang memanggil, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendekatkan. Selama ini engkau mungkin terlalu sibuk berpura-pura kuat, terlalu berusaha terlihat baik-baik saja di mata semua orang, bahkan mungkin di hadapan dirimu sendiri. Engkau tersenyum di depan dunia, tetapi ketika pintu kamar tertutup, engkau menangis sampai tertidur. Engkau berkata kepada orang lain bahwa engkau baik-baik saja, padahal yang sebenarnya ingin engkau lakukan hanyalah berbaring dan berharap semua rasa berat itu berhenti sejenak. Namun Allah melihat semuanya. Ia melihat luka yang engkau sembunyikan dengan rapi. Ia melihat beban yang engkau tahan agar tidak terlihat. Ia melihat air mata yang jatuh tanpa suara. Bahkan luka yang engkau sendiri tidak mengerti namanya, Allah mengetahuinya lebih dulu. Ada alasan mengapa Allah mengizinkan hatimu retak, bukan untuk meruntuhkan hidupmu, tetapi untuk meruntuhkan topeng-topeng yang selama ini melekat. Ada masa ketika manusia sudah terlalu lama memendam, hingga satu-satunya jalan kembali adalah dengan membiarkan hati itu pecah, agar semua yang sudah lama tertahan bisa mengalir keluar. Bukan semua air mata adalah tanda kelemahan. Terkadang air mata adalah cara Allah membersihkan ruang di hati yang selama ini penuh dengan kepura-puraan, penyangkalan, dan sesuatu yang harus dikeluarkan agar engkau bisa mulai melihat lagi. Cobalah melihat proses seorang pandai besi menempa pedang. Besi yang keras dipanaskan hingga merah menyala, dipukul berkali-kali kemudian kembali didinginkan. Bila besi itu dapat merasakan sakit, tentu proses itu tidaklah mudah. Tapi tanpa proses yang keras itu, besi tidak pernah menjadi pedang yang kuat dan indah. Begitu pula dengan jiwamu, Allah sedang menempamu. Engkau sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Engkau sedang dipersiapkan, bukan dilemahkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang belum siap menerima takdir besar yang Allah simpan, maka ditempal hatimu, keyakinanmu, dan jiwamu dengan cara yang engkau tidak bisa abaikan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Ia harus melalui sumur gelap, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara bertahun-tahun. Semua itu bukan karena Allah membencinya, tetapi karena Allah sedang membentuk dirinya menjadi sosok yang layak menanggung kedudukan yang mulia. Dan lihatlah Nabi Muhammad SAW. Beliau kehilangan ayah sebelum lahir, kehilangan ibu saat kecil, kehilangan kakek di usia muda, kehilangan paman dan istri yang sangat dicintai, terusir dari tanah kelahirannya. Semua itu pada akhirnya mengantar beliau menjadi cahaya bagi dunia. Tidak ada ujian yang sia-sia dalam hidup para nabi. Tidak ada air mata yang tidak menjadi bagian dari rencana besar Allah. Begitu pula hidupmu. Ujian yang datang tidak dimaksudkan untuk membuatmu kecil. Ia datang untuk memperluas hatimu. Kadang, Allah perlu menghancurkan satu bagian dalam dirimu agar engkau bisa dibangun ulang dengan pondasi yang lebih kuat. Tuhan yang menumbuhkan pohon di tanah yang retak tentu juga mampu menumbuhkan jiwamu melalui luka yang engkau rasakan hari ini. Cobalah berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran yang berputar. Rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu. Itu tanda bahwa engkau masih diberi kesempatan. Tanda bahwa ada alasan mengapa Allah masih menjagamu sampai detik ini. Engkau mungkin merasa ujian ini menghancurkan sebagian dari dirimu, tetapi seringkali engkau lupa bahwa bagian lain justru tumbuh. Engkau menjadi lebih sabar daripada dulu. Engkau lebih peka terhadap suara hatimu.
Engkau lebih mengerti siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya singgah. Semua itu tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari ujian yang panjang. Namun ada satu hal yang paling berat dari sebuah ujian panjang, lamanya. Jika kesedihan ini hanya berlangsung sehari, seminggu, atau sebulan, mungkin engkau masih kuat. Tetapi ketika ujian berlarut-larut, ketika engkau telah bertahun-tahun memohon agar jalan dibuka, tetapi seolah tidak ada perubahan, saat itulah kelelahan terdalam muncul. Engkau mulai merasa doa-doamu tidak naik ke langit. Engkau mulai merasa suaramu tidak didengar. Engkau berkata, "Ya Allah, sampai kapan?" Dan waktu berjalan tanpa jawaban yang engkau pahami. Namun diamnya Allah bukan berarti Ia tidak mendengar. Bisa jadi Ia sedang menjawab dengan cara yang belum engkau mengerti. Ada rahasia tentang waktu yang dipilih Allah. Engkau mungkin ingin semuanya selesai hari ini, tetapi Allah tahu jika Ia selesai hari ini, engkau mungkin akan kehilangan sesuatu yang lebih penting dari sekedar kelegaan, pertumbuhan jiwamu. Allah tahu kapan waktumu siap. Allah tahu kapan sesuatu seharusnya datang. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi jika Ia memberi terlalu cepat sebelum engkau benar-benar kuat menanggungnya. Bayangkan biji yang ditanam di tanah. Ia harus berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Ia harus melewati tekanan tanah, dinginnya malam, kerasnya tanah yang menutupinya. Namun jika biji itu dicabut terlalu cepat, ia tidak pernah menjadi pohon. Begitu pula dengan dirimu. Ada jiwa yang sedang diperkuat di balik lamanya ujian. Ada kesabaran yang sedang disempurnakan perlahan-lahan. Ada iman yang sedang dikuatkan sedikit demi sedikit. Semua itu mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi Allah melihat pertumbuhan itu setiap hari. Salah satu bagian paling sunyi dari ujian hidup adalah merasa tidak ada yang memahami. Pada titik itu, engkau merasa benar-benar sendirian. Engkau merasa Allah jauh, padahal justru pada momen itulah Allah paling dekat. Kesunyian itu menghapus suara-suara lain yang selama ini menutup telingamu dari bisikannya. Kesunyian itu membuatmu berbicara kepada Allah dengan kata-kata yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Tanpa topeng, tanpa basa-basi, tanpa formalitas. Engkau menangis bukan hanya karena sakit, tetapi karena rindu. Dan pada momen itu, engkau menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli, kedekatan dengan Allah. Pernahkah engkau merasakan, meski masalahmu belum selesai, tiba-tiba hatimu merasa tenang? Itulah tanda bahwa Allah sedang menurunkan sesuatu yang lebih penting dari solusi, kehadirannya. Jika semua yang engkau minta langsung dikabulkan, mungkin hidup akan mudah, tetapi hatimu tidak tumbuh, jiwamu tidak matang. Engkau mungkin akan tetap menjadi seseorang yang rapuh di balik semua kemudahan. Maka Allah memberi ujian yang membuatmu menunduk, bukan untuk merendahkanmu, tetapi agar engkau bisa melihat bahwa ada zat yang selalu menggenggammu ketika tidak ada orang lain yang mampu menggenggammu. Lalu tibalah satu momen yang sangat penting dalam perjalanan iman. Titik ketika engkau berhenti melawan, bukan menyerah, tapi berhenti berperang dengan takdirmu. Pada fase ini, ada kesadaran kecil yang tumbuh. Aku mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi aku bisa mengubah caraku melihatnya. Momen inilah titik balik, ketika rasa sakit berhenti menjadi musuh dan mulai menjadi guru. Setiap luka membawa pesan. Luka karena kehilangan mengajarkanmu menghargai kehadiran. Luka karena dikhianati mengajarkanmu arti kejujuran. Luka karena gagal mengajarkanmu kerendahan hati. Dan ketika engkau mulai mendengarkan pesan itu, luka berhenti hanya menjadi luka. Ia berubah menjadi jendela yang membuatmu melihat hidup dengan cara yang baru. Setelah semua itu, engkau akan mulai melihat perubahan-perubahan kecil dalam dirimu. Engkau menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih bijak. Engkau menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, karena engkau tahu rasanya terluka. Engkau lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengerti, lebih mudah bersyukur atas hal kecil.
Perubahan itu datang perlahan-lahan, hampir tidak terasa, tetapi orang-orang di sekitarmu melihatnya, dan engkau mulai menyadari bahwa dirimu hari ini tidak sama seperti sebelum badai itu datang. Engkau lebih kuat, tetapi sekaligus lebih berbelas kasih. Pada titik ini, doamu pun berubah. Dulu, doamu penuh kegelisahan, "Ya Allah, tolong segera selesaikan ini." Tetapi kini doamu menjadi lebih jernih. "Ya Allah, jika ini caramu mendidikku, jangan lepaskan aku." Perubahan doa ini adalah tanda kedewasaan rohani. Engkau tidak lagi memohon semata-mata agar badai berhenti. Engkau memohon agar hatimu diberi kekuatan untuk tetap teguh meski badai masih berjalan. Engkau mulai memahami bahwa hidup tidak harus mudah untuk dapat bermakna. Engkau mulai melihat bahwa rasa sakit bisa menjadi guru yang paling jujur. Engkau mulai memohon bukan hanya untuk keluar dari ujian, tetapi untuk tumbuh dari ujian itu. Engkau berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang mampu melihat kebaikan-Mu di setiap hal yang menyakitkan." Dan doa itu membuat hati menjadi ringan. Sesuatu yang luar biasa kemudian terjadi. Setelah sekian lama berjuang sendiri dalam kesunyian, engkau justru menjadi tempat aman bagi orang lain. Mereka datang membawa cerita sedih mereka, dan engkau mampu mendengarkan dengan hati yang lembut. Engkau tidak lagi cepat menghakimi, karena engkau tahu betapa dalamnya luka orang lain bisa berdiam. Rasa sakitmu berubah menjadi empati. Lukamu berubah menjadi cahaya yang menghangatkan orang lain. Tanpa engkau sadari, hidupmu menjadi berarti bukan karena engkau bebas dari ujian, tetapi karena engkau mampu membimbing orang lain melewatinya. Inilah kedewasaan rohani. Bukan ketika hidupmu selalu mudah, tetapi ketika hatimu tetap teduh meski hidupmu penuh ujian. Engkau mulai memahami bahwa dunia memang tidak sempurna. Dunia tidak dimaksudkan untuk sempurna. Dunia adalah tempat belajar, tempat membangun kedekatan dengan Allah, tempat mempersiapkan diri menuju kehidupan berikutnya yang sempurna. Lalu engkau mulai menerima bahwa beberapa pertanyaan mungkin tidak akan mendapatkan jawabannya di dunia ini. Tetapi hati yang telah tumbuh, yakin bahwa semua akan dijelaskan kelak di hadapan Allah. Hingga akhirnya engkau sampai pada titik ketika badai tidak lagi menakutkan seperti dulu. Bukan karena badai itu mengecil, tetapi karena hatimu membesar. Engkau mulai sadar bahwa selama ini engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan pada hari-hari tergelap, ketika engkau merasa tidak ada pun yang memahami, Allah selalu ada, lebih dekat daripada urat lehermu.